Jadi begini, aku diabaikan seharian kecuali kalau dia butuh sesuatu. Tapi malamnya, si Meong siap menjadi teman mungil paling imut untuk dusel dan tiduran. Aku sering sekali begini. Apa kamu penasaran kenapa kucingmu suka tidur di kasurmu dan apakah ini aman untukmu? Oh. Mari jawab ini dulu pertama. Kenapa? 1. Kamu cuma dimanfaatkan sebagai penghangat gratis. Kucing selalu mencari tempat terhangat di rumah untuk rebahan. Bisa di dekat dapur, di antara bantal sofa, atau dimanapun sinar matahari masuk ke rumah. Saat malam tiba dan matahari terbenam, mereka lebih suka ada di dekat atau bahkan di atas pemiliknya. Apa kucingmu suka rebahan di kepalamu? Dari sanalah sebagian besar panas berasal. 2. Ini membuat mereka merasa aman. Waktu paling aktif kucing adalah saat senja dan fajar, tapi mereka merasa tak aman di malam hari. Sama seperti manusia, mereka merasa lebih aman saat orang yang mereka sayang ada di dekatnya. Itu sebabnya anak kucing tak bisa dipisahkan dari ibunya selama berminggu-minggu pertama hidup mereka. Saat sudah tumbuh dewasa, mereka masih mencari perasaan aman itu, menemukannya di dekat manusia kesayangan mereka dan mendengkur bahagia. 3. Ini salah satu cara menandai wilayah. Para pemilik kucing pasti sangat paham soal ini. Kamu lebih seperti pelayan pribadi piaraanmu ketimbang pemiliknya. Dan memang begitulah mereka menganggapmu. Kamu adalah milik mereka, juga semua barang yang ada di rumah, termasuk kasur. Mereka lumayan baik mau berbagi denganmu, tapi mereka tetap perlu menegaskan siapa bosnya. Jadi, kucingmu meninggalkan aromanya di spraymu, bahkan mungkin mencakar ranjang dan menandai tempatnya. 4. Ini juga sangat nyaman. Si tukang tidur berbulu ini membutuhkan tidur nyenyak sampai 15 jam sehari. Anak kucing dan kucing tua bahkan butuh lebih dari itu, sama seperti kucing manapun ketika hujan atau cuaca buruk. Nah, kalau kamu tidur selama itu, mana yang kamu pilih? Di lantai, di kasur kucing kecil yang tipis, atau kasur besar dengan manusia yang hangat berbaring di sana? Pilihannya jelas, dan pilihan kucingmu juga sama. 5. Ini cara mereka mengatakan, "Aku sayang kamu." Karena tak bisa mengatakan langsung, kucingmu memperlihatkannya dengan memijat kaki, membawakan hadiah, menunjukkan perut mereka, mendengkur, dan tidur di sampingmu. Mereka bisa hidup mandiri dan antisosial, apalagi dibandingkan anjing. Tapi mereka sangat merindukanmu saat kamu pergi dan hanya bersikap manja begini di dekat orang-orang yang benar-benar mereka percaya. Imut sekali. Tapi apakah ini aman? Semua tergantung kepada dengan siapa kamu bertanya. Aku akan menjelaskan dari kedua sisi dan silakan tulis di komentar kamu ada di sisi yang mana. Yang bilang tidak aman berpendapat bahwa jika ada kucing di kasur, tidurmu tidak akan sehat. Beberapa kucing mengorok sepanjang malam dan beberapa aktif bergerak mencari posisi yang lebih nyaman. Tapi mereka semua bangun saat fajar dan langsung sibuk sendiri. Selain itu, jangan lupa kucing menginjak toiletnya yang penuh kuman beberapa kali sehari. Jika si Meong kebetulan menaruh kaki kecilnya yang kotor tapi imut itu di wajahmu, matamu bisa infeksi. Dan meski kamu tidak punya alergi bulu kucing, jika selalu ada bulu di dekat hidung dan bajumu, kesehatanmu bisa terganggu. Namun, para pecinta kucing kelas berat mengatakan buntelan bulu ini adalah penghilang stres dan penyembuh yang ampuh. Saat kita sedang nyeri, mereka sering rebahan di sana agar tidak sakit lagi. Sebuah studi menemukan kucing juga merupakan obat tidur alami yang membantu kita rileks sehingga bisa tidur. Tidur dengan kucing merupakan cara ampuh agar kamu dan piaraanmu makin akrab. Nah, untuk menutup perdebatan ini, alasan tentang sumber kehangatan juga dirasakan oleh manusia. Kucingku membuatku tetap hangat. Kalau kamu sering tidur dengan kucingmu, tapi jarang bisa tidur nyenyak, maka jangan abaikan masalah ini. Tunjukkan kepada kucingmu kalau kamu tidak menyukainya. Kamu bisa memindahkannya atau tunjuk kasur kucing yang ada di lain kamarmu. Dan jika dia membangunkanmu sebelum waktunya, jangan hadiahi tingkah buruk ini dengan camilan dan mengajaknya main.
Tapi kalau masalahmu adalah, aku ingin seperti itu, tapi kucingku tidak mau tidur denganku. Nah, aku punya caranya. Sisihkan waktumu dalam sehari untuk bermain dengan kucingmu, terutama di malam hari, dan jadikan kewajiban. Mengajaknya bermain 10 menit saja sudah cukup. Kalau kucingmu lelah di siang hari, ia akan tidur nyenyak malam harinya. Carilah mainan kucing yang merangsang otak dan membuatnya aktif. Kamu juga bisa mengajaknya berjalan-jalan menggunakan tali sebelum tidur, sehingga energi kucingmu terkuras. Taruh pohon kucing di sebelah kasur. Mereka mungkin akan melompat turun dari sana dan naik ke kasurmu karena penasaran. Beri kucingmu makan sebelum tidur. Secara alami, mereka akan tidur sebentar setelah makan. Jadi mereka akan terbiasa dan mungkin akan sering tidur denganmu setelahnya. Hei, biarkan kucingmu memutuskan. Kamu bisa memancingnya dengan camilan lalu membiarkannya bermain di kasurmu. Jika kamu bisa mengaitkan kasur dengan camilan dan waktu bersantai, kemungkinan besar ia akan kembali. Beberapa kucing suka spray yang bersih, jadi cobalah ganti spraymu. Sementara yang lain lebih suka aroma pemiliknya. Jadi, taruhlah kaos atau pakaian lain yang sudah kamu pakai di kasur. Dan kalau kucingmu masih menolak tidur denganmu, mungkin suara mengorokmu lebih keras. Kalau begitu, video ini kurang pas untukmu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video seru lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.